Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Setelah kita melewati segala sesuatu, melakukan banyak hal hari ini, tentu kita merasakan lelah. Di tengah-tengah kelelahan fisik kita, saudaraku, di tengah-tengah kelelahan hidup kita, mari sejenak kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merenungkan kehendak Tuhan. Dan biarlah ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru, sehingga tetap semangat dan mau pasrah kepada Tuhan. Dan malam hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Saat lelah, Tuhan beri kekuatan baru. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lelah merupakan sebuah keadaan yang bisa saja dialami semua orang, termasuk kita. Lelah bisa dialami secara fisik. Ketika kita atau seorang melakukan banyak hal seharian, kita merasakan lelah. Lelah juga bisa dialami hati kita. Hati kita merasa lelah karena sering dikecewakan. Hati kita merasa lelah karena sering disakiti. Lelah juga bisa terjadi dalam pikiran. Ketika kita memikirkan permasalahan kita, ketika kita memikirkan pergumulan kita, ketika kita sungguh-sungguh memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak jarang membuat pikiran kita menjadi lelah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika lelah secara fisik karena banyak pekerjaan, untuk menghilangkan kelelahan fisik itu mudah. Kita bisa istirahat, kita bisa tidur, lalu bangun tidur, setelah beberapa saat istirahat, lelah kita hilang. Tetapi saudaraku, lelah hati dan lelah pikiran kadangkala susah untuk diobati, susah untuk dihilangkan. Dan lelah hati, lelah pikiran lebih berdampak, lebih buruk dibandingkan dengan lelah fisik karena susah untuk dihilangkan. Saudaraku, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Secara fisik, secara hati, secara pikiran, mereka merasakan lelah. Bahkan saking lelahnya, saudaraku, mereka merasa tidak berdaya, tidak punya kekuatan untuk melangkah dalam hidupnya. Mengapa, saudaraku, bangsa Israel pada waktu itu mengalami kelelahan yang akut? Karena saat itu mereka berada di Babel, dihukum Tuhan, dibuang di Babel, menjadi bangsa buangan, menjadi bangsa asing di tengah-tengah Babel. Mereka mengalami keadaan yang sangat ironis. Mereka mengalami keadaan sangat bertolak belakang. Ketika mereka masih di Yerusalem, saudara, mereka mengalami banyak kemudahan. Mereka merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka merasakan pendampingan Tuhan yang luar biasa. Mereka pun juga merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Didampingi oleh Allah yang punya kuasa yang luar biasa. Ketika mereka bercocok tanam di ladang, mereka berhasil. Ketika mereka memelihara binatang piaraan, mereka berhasil. Rezeki mereka dapatkan dengan mudah. Tetapi sebaliknya, saudaraku, di saat mereka berada di Babel, sebagai hukuman karena dosa mereka, mereka harus menuruti atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan bangsa Babel. Mereka pun juga harus hidup sebagai bangsa asing di sana, bekerja keras untuk bangsa lain.
Ditambah lagi saudaraku, ketika mereka berada di Babil, mereka tidak mengalami, mereka tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan, pendampingan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak merasakan cinta kasih Tuhan. Mereka tidak lagi mengalami, merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Mereka seolah-olah merasa berjalan dengan kekuatan mereka sendiri tanpa pendampingan Allah yang Maha Kuasa itu. Mereka sangat lelah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah bangsa Israel yang merasakan lelah yang luar biasa itu, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menegaskan dan mengatakan bahwa Aku memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi atau pernyataan Tuhan itu menegaskan bahwa walaupun bangsa Israel tidak mengalami kehadiran Tuhan, tidak mengalami cinta kasih Tuhan, tidak mengalami pendampingan Tuhan, tidak mengalami pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan tetap dekat. Tuhan tetap berada di tengah-tengah kelelahan bangsa Israel. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan semangat kepada bangsa Israel yang pada waktu itu mengalami kelelahan yang akut. Syaratnya di ayat berikutnya dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhanlah yang akan merasakan dan mendapatkan kekuatan dan semangat baru itu. Sehingga saudaraku, agar bangsa Israel pada waktu itu kembali merasakan kehadiran, pendampingan, cinta kasih, pertolongan, kekuatan, dan semangat dari Tuhan, mereka harus berbalik, mempunyai hati, mempunyai pikiran, punya kehidupan yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Mempunyai hati, pikiran, dan kehidupan yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Mempunyai hati, pikiran, dan kehidupan yang senantiasa menuruti dan mengandalkan Tuhan dan segala kehendaknya. Ketika bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, mau datang kepada Tuhan, maka mereka akan kembali merasakan kekuatan Tuhan, merasakan semangat dari Tuhan, dan mereka akan dimampukan Tuhan untuk melewati kelelahan kehidupan kita dengan semangat baru dari hari ke hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita, saudaraku. Di saat lelah, mari kita datang kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mempunyai hati, pikiran, dan kehidupan yang tetap dekat, mentaati, dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita masing-masing. Agar kita mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas itu, yang mampukan kita melewati suka duka kehidupan kita dengan baik. Amin. Tuhan, malam ini kami menyerahkan pergumulan, harapan, perjalanan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu, agar kami terus-menerus merasakan kekuatan, pendampingan, dan cinta kasih-Mu, berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa mengalami kuasa, pendampingan, dan berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah.
menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang